Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Rusyandi. Saya mahasiswa semester 4 Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Hukum. Pada kesempatan malam ini, saya berusaha untuk menjelaskan tentang peraturan daerah dengan segala permasalahannya yang ada di Kota Batam, di mana saya berdomisili sekarang. Adapun tugas ini dimintakan oleh salah satu dosen dari Unrika atau Universitas Riau Kepulauan, yaitu Pak Zuhadi, sebagai dosen pengampu untuk hukum otonomi daerah. Baik, bicara mengenai peraturan daerah, tentu sangat banyak peraturan daerah yang ada di setiap daerah di kota di Indonesia tentunya. Tetapi kita akan membahas tentunya peraturan daerah yang ada di Kota Batam, dan saya akan mengambil salah satu peraturan daerah yang sebenarnya ini sudah lama peraturan daerah ini dituangkan ke dalam aturannya, yaitu dalam bentuk aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 terkait dengan ketertiban sosial mengenai pengentasan atau penanggulangan gelandangan dan pengemis dan jenisnya yang ada di Kota Batam. Sebenarnya peraturan undang-undang ini di atasnya itu ada lagi hierarkinya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1983 yang termuat dalam peraturan pemerintah, di mana di sana juga menyatakan bahwa para pengemis dan gelandangan yang ada di setiap kota-kota besar di seluruh Indonesia itu memang perlu ada tindak lanjut untuk bagaimana mengatasinya. Dan di Kota Batam itu tertuang dalam aturan peraturan daerah nomor 6 tahun 2002 maksud saya. Jika kita bicara peraturan daerah, tentu itu dibuat oleh para pejabat yang berwenang di daerah. Tentunya dalam membuat peraturan daerah, kita telah sama-sama belajar, sudah melalui proses yang cukup panjang, sehingga terjadilah suatu peraturan yang betul-betul bisa di-launching atau bisa disosialisasikan kepada masyarakat, yang dimulai dari tahap verifikasi, kajian ilmiah, perencanaan, kemudian pembahasan dan penetapan, kemudian diundangkan, sampai tahap sosialisasi di akhirnya. Tetapi kita tidak bicara ini, tidak bicara mengenai proses pembuatan undang-undang. Kita akan bicara mengenai bagaimana undang-undang ini, atau analisa kita mengenai undang-undang atau peraturan daerah terkait dengan pengemis dan gelandangan atau gepeng yang mungkin kita lebih familiar menyebutnya, gelandangan dan pengemis ini, dalam tahap implementasinya. Gitu. Maksud saya begini, kalau bicara peraturan, tentu tadi di awal saya sudah katakan prosesnya sudah sangat baik, dari tahap verifikasi masalah, kemudian kajian ilmiah. Ini kan diisi oleh orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk melakukan verifikasi dan menganalisa, kemudian dibahas, kemudian ditetapkan, disosialisasikan. Saya yakin produk hukum atau peraturan daerah ini sudah cukup baik. Cuma memang
permasalahan yang sedang terjadi bukan di sistem atau peraturannya, atau bukan di peraturan daerah, tetapi lebih kepada bagaimana ini bisa diimplementasikan dan bisa diterima dan didukung oleh lingkungan serta masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jika kita membahas mengenai peraturan daerah nomor 6 tahun 2002 tersebut, jelas dibutuhkan sinerginitas para pihak. Jadi dibutuhkan kerjasama lah, kita bilang begitu ya, dari para pihak, para penegak hukum tentunya. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang notabene-nya kita tahu diwakili oleh Satpol PP sebagai polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja, dalam menegakkan setiap peraturan daerah, menegakkan hukum setiap peraturan daerah itu didelegasikan kepada Polisi Pamong Praja. Kemudian ada Dinas Sosial sebagai lembaga atau instansi yang juga menangani tentang ketertiban sosial. Salah satunya adalah gepeng atau gelandangan dan pengemis di setiap kota, terutama di Kota Batam ya, kota-kota besar gitu. Kemudian masyarakat juga mendukung tidak, bisa tidak memberi kontribusi untuk agar peraturan daerah ini betul-betul bisa mendapatkan hasil yang optimal, bisa betul-betul mengentaskan, bisa betul-betul mengurangkan, atau kalau kita bicara menghapuskan mungkin suatu hal yang sangat sulit ya, karena ini menyangkut kebutuhan dan kepentingan banyak, kepentingan hidup orang lain begitu ya. Jadi dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinerginitas antara para pihak ini agar apa yang menjadi tujuan daripada pembuatan undang-undang tersebut dapat mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal. Kita tahu bahwa di saat semester awal kita belajar hukum, kita belajar tentang sosiologi hukum dan antropologi hukum. Di sana kita diajarkan bagaimana hukum itu dibuat untuk siapa dan bisa tidak memenuhi nilai-nilai yang ada di lingkungan suatu tempat. Kalau kita ingat Lawrence ya, Broniski kalau nggak salah, Broniski itu dia melakukan observasi, kajian ilmiah tentang bagaimana hukum ini betul-betul bisa diterima, bagaimana hukum ini betul-betul bisa memenuhi nilai-nilai yang ada di lingkungan. Sebenarnya ini sudah dilakukan dalam proses pembuatan undang-undang. Tetapi yang jadi permasalahan di dalam antropologi itu kan dia membahas bagaimana hukum itu bisa ada, bagaimana hukum itu bisa diterima dan terjadi pada suatu tempat, kan begitu. Kalau kita bicara hukum secara luas ya, bukan dalam artian yang sempit. Kalau saya berpendapat secara pribadi dari berbagai macam literatur yang pernah saya baca, walaupun saya bukan orang yang rajin membaca, tapi pernah saya baca, letak keberhasilan suatu produk hukum itu bisa betul-betul mencapai hasil yang maksimal itu adalah kembali kepada who behind the gun. Jadi siapa di belakang pemegang atau penegak hukum itu. Jadi tergantung dari orangnya, tergantung dari manusianya. Kalau manusianya bisa mengimplementasikan hukum itu dengan benar dan bisa mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, tentu hukum itu bisa berjalan dengan baik, bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi kembali kepada manusia, siapa penegak hukumnya, siapa yang menjalani hukumnya, siapa yang mengerti bagaimana hukum itu bisa diterapkan, kan begitu. Jadi saya rasa kalau bicara masalah peraturan daerah banyak sebenarnya yang perlu dibahas gitu, kita bahas. Tetapi saya rasa itu pendapat saya secara pribadi mengenai peraturan daerah nomor 6 tahun 2002 terkait dengan implementasi
apa namanya, Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tersebut, bagaimana hal ini bisa diterima terkait dengan gelandangan dan pengemis tersebut. Saya rasa itu dari saya, terlebih kurang mohon dimaafkan. Jika ada yang baik tolong diambil, kalau yang salah itu mungkin datangnya dari saya, dan kita memang masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.